Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Devi Lestari dengan NIM 312222051, mahasiswa dari Universitas Serang Raya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan, dan Self-Efisiensi Terhadap Pengelolaan Keuangan Ibu Rumah Tangga, yang ditulis oleh Novia Ayu Pradinaningsi dan Novi Lailiul Wafiro, dan telah dipublikasikan pada jurnal Sinta 2. Presentasi ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Penelitian kelas A5 yang dibimbing oleh Profesor Asosiasi Hermansyah Andi Wibowo SEMM. Baik, kita awali dengan pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pandemi COVID-19 memengaruhi ekonomi keluarga di Indonesia, termasuk meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan pengeluaran yang tidak seimbang. Kondisi ini menuntut ibu rumah tangga untuk lebih cerdas mengelola keuangan. Fenomena tersebut terlihat di perumahan Green Bangil, Pasuruan yang ditandai pendapatan rendah dan perilaku konsumtif. Penelitian ini pun difokuskan pada pengelolaan keuangan ibu rumah tangga serta pengaruh literasi keuangan, sikap keuangan, dan self-efisiensi terhadapnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pengaruh literasi keuangan, sikap keuangan, dan self-efisiensi terhadap pengelolaan keuangan ibu rumah tangga. Rumusan ini disusun atas dasar hubungan sebab akibat, didukung oleh temuan empiris dan fakta di lapangan. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh literasi keuangan, sikap keuangan, dan self-efisiensi terhadap pengelolaan keuangan ibu rumah tangga, serta melihat apakah self-efisiensi memoderasi pengaruh literasi keuangan dan sikap keuangan terhadap pengelolaan keuangan. Selanjutnya kita memasuki tinjauan pustaka. Pertama, definisi Y. Pengelolaan keuangan adalah proses merencanakan, mengatur, dan mengendalikan penggunaan keuangan individu atau rumah tangga untuk mencapai tujuan keuangan. Definisi X1, literasi keuangan adalah pengetahuan dan keterampilan dalam memahami informasi keuangan dan mengambil keputusan finansial yang efektif. Definisi X2, sikap keuangan adalah keyakinan dan pandangan individu terhadap uang serta cara memperlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Definisi Z, self-efisiensi adalah kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri dalam merencanakan dan mengelola keuangan untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada pengembangan hipotesis. Berdasarkan teori dan fenomena yang ditemukan, peneliti mengembangkan 5 hipotesis, yaitu hipotesis 1, literasi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, hipotesis 2, sikap keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, hipotesis 3, self-efisiensi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, hipotesis 4, self-efisiensi memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan, hipotesis 5, self-efisiensi memoderasi pengaruh sikap keuangan terhadap pengelolaan keuangan. Berikutnya adalah metode penelitian. Pertama, populasi. Populasi penelitian ini adalah ibu rumah tangga yang tinggal di perumahan Green Bangil, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kedua, sampling. Penelitian ini menggunakan metode simple random sampling dengan perhitungan rumus Slovin, menghasilkan 148 responden sebagai sampel penelitian. Ketiga, pengukuran variabel. Pengukuran dilakukan dengan kuesioner skala Likert untuk mengukur variabel literasi keuangan, sikap keuangan, self-efisiensi, serta pengelolaan keuangan. Keempat, alat analisis. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis struktural equation modeling partial least square melalui software Word PLS 7.0. Kelima, uji validitas. Uji validitas konvergen dengan nilai loading factor semua indikator di atas 0,70 dan p-value kurang dari 0,05 menunjukkan semua indikator valid. Validitas diskriminan dilihat dari cross-loading dan AVE juga dinyatakan baik. Keenam, uji reliabilitas. Uji reliabilitas dengan composite reliability variable X1, X2, Y, Z, X1, dan ZX2 semuanya memenuhi standar di atas 0,70. Ketujuh, goodness of fit model. Semua kriteria memenuhi kelayakan model SIMPLS. Average path coefficient 0,193 dengan P kurang dari 0,001. Average R square 0,541 dengan P kurang dari 0,001. Average adjust R square 0,524 dengan P kurang dari 0,001. Average variance inflation factor dan average full culinary variance inflation factor masing-masing sebesar 1,558 dan 1,776, yang keduanya termasuk dalam kategori ideal. Tinenhouse goodness of fit 0,566 yang termasuk kategori besar. Setelah itu kita beralih ke hasil dan pembahasan. Deskriptif responden. Hasil deskriptif responden pada penelitian ini yang 100% adalah perempuan usia 25-35 tahun dengan latar belakang pendidikan SMA yang menjadi ibu rumah tangga atau tidak bekerja secara formal, dan pendapatan mereka rata-rata di bawah 5 juta per bulan. Uji model SIM Goodness of Fit. Model penelitian ini dinilai baik, ditujukan oleh nilai APC 0,193 dengan P kurang dari 0,001, ARS 0,541 dengan
dengan P kurang dari 0,001, Tinenhaus Goodness of Fit 0,566 yang termasuk kategori besar ini signifikan. Uji hipotesis. Hasil uji hipotesis pada penelitian ini memperlihatkan bahwa literasi keuangan, sikap keuangan, dan self-efisiensi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Sementara efek moderasi self-efisiensi tidak signifikan. Selanjutnya, pembahasan. Pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan terbukti membantu ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan, yang memperkuat teori literasi keuangan berkontribusi pada perilaku finansial positif. Selanjutnya, pada hipotesis kedua mengungkapkan bahwa sikap positif terhadap uang seperti kehati-hatian dan perencanaan berperan penting mendukung teori perilaku keuangan dipengaruhi oleh sikap individu. Lalu, pada hipotesis ketiga membuktikan bahwa keyakinan terhadap kemampuan diri dalam mengatur keuangan berdampak positif, memperluas konsep self-efisiensi Bandura ke ranah keuangan rumah tangga. Terakhir adalah simpulan dan saran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi keuangan, sikap keuangan, dan self-efisiensi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan ibu rumah tangga. Di antara ketiganya, sikap keuangan memiliki pengaruh paling besar. Hal ini terlihat pada responden perempuan yang umumnya berusia muda dan berpendidikan menengah, mencerminkan karakter generasi Z yang mulai aktif mengelola keuangan keluarga. Saran dari sisi teoritis, meskipun model sudah baik, disarankan menambahkan variabel bebas seperti kemudahan akses informasi keuangan, lingkungan sosial, dan kebiasaan digital. Saran dari sisi praktis, pemerintah, lembaga keuangan, dan LSM sebaiknya memprioritaskan pembentukan sikap keuangan positif, meningkatkan kepercayaan diri ibu rumah tangga, serta memberikan edukasi literasi keuangan berbasis digital. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai review artikel ini. Semoga paparan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.